Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Aris Pangestu, NIM T2018 1370. Saya dari kelompok 1 kelas Mikro Teaching dengan binaan Ibu Dewi Nurul Komariah. Saya pada hari ini akan menjelaskan tentang materi, yaitu bagaimana bahaya perjudian, bahaya miras, dan pertengkaran di kelas 8 SMP. Nah, untuk selanjutnya silakan disimak video berikut ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Baiklah, pada hari ini kita memulai kegiatan rutin seperti biasanya, yaitu pembelajaran agama, dan materi kita pada hari ini yaitu mengenai bagaimana bahaya miras atau minuman keras, perjudian, dan pertengkaran. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa seperti biasanya. Berdoa untuk mengawali kegiatan, berdoa untuk mengawali pembelajaran hari ini supaya barokah. Berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pembelajarannya, tapi sebelumnya ini ada yang tidak masuk atau semuanya ada? Mungkin kita absen aja ya. Kita absen sekaligus juga Pak Aris mau mengecek kalian satu persatu apakah bagaimana kondisinya hari ini ya. Kondisinya sedang fit atau sedang sedikit loyo atau mungkin lemas karena sudah mulai merasa nggak enak atau gimana ya. Dan semoga juga puasanya lancar, semangat terus, jangan sampai putus ya teman-teman. Karena kita cuma datangnya dikasih waktu pondok Ramadan ini atau pondok pesantren dari Allah ini ya. Ramadan itu pondok pesantren dari Allah, bulan Ramadan ini hanya 1 tahun itu dalam 1 bulan ya. Kita sangat iman sekali apabila nanti tidak dimanfaatkan. Sebelum untuk itu kita absen dulu dari 1 sampai 15 ya. Aira, Anissa, Aura Kasih, Bunga Dwi, Dava, Davin, Dinda, Elsa, Elsha Maivira, Evan, Farel. Baik, masuk semua dan saya rasa masih fit semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini masih masuk setengah. Semoga juga kita berharap pandemi ini bisa segera berakhir dan lebihnya lagi kita bisa belajar kembali seperti biasanya, normal seperti biasa. Kita bisa pertemuan dengan yang mungkin yang masih daring bisa melanjutkan dengan pertemuan dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun lebih enaknya itu pembelajaran langsung atau untuk anak-anak sendiri. Sebelum kita masuk ke materinya, bagaimana? Apakah mungkin ada kesulitan dulu atau dalam belajarnya atau bagaimana? Kita mungkin sedikit rilekkan dulu ya. Jangan nanti kita masuk ke materi tapi pikiran kita masih kemana-mana. Mungkin ada yang masih pikirannya di luar atau fokus ke apa, fokus dulu ke sini ya. Kita berehat sejenak, kita berpikir masalahnya. Nggak usah terlalu tegang karena di sini juga Pak Aris juga
nggak terlalu memaksa kalian untuk harus tegang, harus mendengarkan bagaimana. Nah, tapi di sini kita santai saja ya, anggap saja sharing masalah ilmu agama. Baiklah anak-anak, kita hari ini belajar masalah mengenai bahaya miras, perjudian dan juga pertengkaran. Nah, dan ini tiga-tiganya ini antara miras, judi dan pertengkaran ini adalah sebuah masalah-masalah yang sering terjadi ya, sering kita temui, sering kita jumpai di sekitar kita, di sekeliling kita. Nah, dan kita pun bahkan juga tidak asing dengan hal-hal yang seperti ini atau kata-kata yang seperti ini. Karena kenapa? Karena sudah banyak bertebaran sebenarnya di sekitar kita, tapi sedikit orang yang paham atau mengerti betul mengenai bagaimana efeknya, bagaimana bahayanya. Kalau bahaya secara medis atau secara lahiriah, ya, katakan saja lahiriah, secara fisiknya, mungkin banyak orang yang sudah tahu ketika minum miras itu akan nanti berdampak pada organ dalam, ya, pada lambungnya, pada sistem-sistem pencernaannya. Nah, itu pasti akan terganggu. Terus juga dalam saraf-sarafnya itu juga akan terganggu juga, akan banyak sel-sel saraf yang putus, akhirnya akan mengalami misalnya pelupa, bisa menjadi pelupa karena tadi saraf-sarafnya banyak yang putus. Nah, tidak normal lah. Setelah itu juga kalau masalah perjudian ya sama, semua orang pasti sudah tahu kalau dampak fisiknya. Dampak fisiknya itu apa antara perjudian itu? Ya banyak sekali ya, menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Karena kan orang judi itu tidak mungkin akan diam-diam saja, pasti ketika mereka main, entah itu main apapun jenis perjudian, nah itu pasti akan ramai di situ ya. Dampaknya pun akan banyak pada sistem perekonomiannya juga, yang terutama itu pasti akan terganggu. Setelah itu masalah pertengkaran, apalagi pertengkaran secara fisik itu nggak ada untungnya sama sekali, pasti yang ada hanya dirugikan. Satu, sakit semua badannya. Terus setelah itu misal nanti kalau sudah parah atau mungkin bertengkarnya terlalu bersemangat sampai membawa senjata dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan kerugian saja. Dan itu mereka pun juga sudah menyadarinya, banyak yang sudah menyadarinya. Tapi banyak yang mengesampingkan masalah ilmu agamanya, kandungan isinya di dalamnya. Miras itu tidak hanya merusak organ dalam saja loh. Miras itu tidak hanya merusak sel-sel saraf saja loh. Tapi miras itu bisa membawa kita ke neraka. Nah, banyak orang yang tahu itu tapi tidak memahami. Beda antara tahu dan memahami. Nah, kalau hanya sekedar tahu, banyak orang yang tahu kalau berjudi itu akan masuk neraka. Minum minuman keras, minuman beralkohol, bukan yang memabukkan, itu akan masuk neraka. Terus bertengkar sama saudara, sama teman, sama tetangga dan lain sebagainya, itu pasti nanti akan mendapatkan hukuman, hukuman di neraka. Banyak yang tahu itu tapi tidak memahami. Maksudnya tidak memahami itu bagaimana? Maksudnya tidak memahami itu mereka tidak menganggapnya penting. Jadi tidak menganggap penting hal tersebut, seakan-akan itu ya sudahlah sekedar ini saja. Karena kenapa? Dalam pikirannya kalau neraka itu enggak akan terjadi sekarang ya, itu akan terjadi kelak. Nah, maka dari itu andai neraka itu diperlihatkan sekarang, langsung misal yang salah seperti hanya penjara seperti itu, yang salah langsung dijemurkan ke neraka, mungkin akan banyak yang takut, akan banyak orang yang berpikiran ke situ, akan banyak yang berpemahaman ke situ. Tapi karena ini sifatnya itu katakanlah gaib, itu bermain dengan rasa, melalui dunia rasa kita ya. Dunia rasa kita itu akan bermain di situ. Bagaimana kita nanti akan mempercayai hal itu, bagaimana nanti kita akan
percaya memahami dalam hal tersebut. Nah, itu tergantung bagaimana perasaan kita. Nah, sampai sejauh mana rasa kita itu ingin mengetahui atau ingin memahami, atau rasa kita itu benar-benar ketakutan akan hal tersebut. Nah, apakah boleh Pak misal kita tidak menghindari perjudian atau menghindari pertengkaran itu hanya karena takut masuk neraka? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh saja. Andai pun kita beribadah, apakah boleh Pak saya beribadah atau saya itu sholat, saya berpuasa, saya mau bersedekah itu karena ingin masuk surga? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Nah, Quran juga menyebutkan di situ kan, orang yang akan melakukan hal ini nanti akan masuknya ke sini. Kalian ketika melakukan ini nanti kalian akan masuknya ke sini. Akan ada 2 jalur. Nah, itu tergantung kita sendiri ya, bagaimana kita memilihnya. Ada 2 cabang di situ ya. Bagaimana kita nanti akan memilih jalan kita sendiri. Bagaimana nanti kita akan bisa untuk menentukan sebenarnya saya itu mau kemana toh. Saya itu mau condong ke kanan, anggap saja kanan ini surga, saya itu condong ke kanan, ya saya nanti bakalnya akan mendapat ini. Kalau saya condong ke kiri, ya saya nanti bakalnya akan mendapatkan ini. Nah, itu terserah kita itu bagaimana nanti, tergantung pada diri kita sendiri ya. Banyak orang yang sudah menjelaskan atau mungkin tausiah dimanapun bertebaran bahwasanya bahaya ini, tapi kok masih banyak saja Pak yang masih mengkonsumsi minuman keras, masih saja berjudi. Apa mereka tidak dengar Pak telinganya? Ya dengar mereka sebenarnya ya. Jangankan tak ada dengar, dia itu sudah tahu sebenarnya. Nah, tapi itu berurusan dengan rasanya atau hidayah kalau dalam bahasanya ya. Nah, itu bagaimana tentang dia mau menerima hidayah atau tidak. Ada beberapa orang beberapa tipe orang yang mau menerima hidayah itu. Allah itu memberikan hidayah itu kepada siapapun, tidak memandang orang, apakah dia hanya orang alim saja atau orang jelek. Ketika orang jelek yang orang hobi miras, hobi judi, hobi bertengkar tidak diberikan hidayah, ya tidak, pasti mereka akan diberikan hidayah. Tergantung bagaimana dia sendiri mau menerima atau tidak. Karena ada orang yang ketika dikasih hidayah itu dia ambil, ada orang yang ketika dikasih hidayah dia buang. Nah, terus ada lagi orang yang ketika dia dikasih hidayah dia acuh dengan hal itu. Nah, jadi ada yang menerima, ada yang membuang, ada yang acuh dengan hal itu. Nah, bedanya membuang dan acuh ini bagaimana? Yang membuang ini sudah dia tidak ingin menerima, sudah dia diberikan peringatan model apapun dia tidak akan menerima. Tapi kalau yang mengacuhkan ini bagaimana? Dia masih mau menerima, masih mau mendengarkan, tapi tidak dipakai. Nah, itu yang sangat rugi. Nah, alangkah baiknya kita di posisi mana Pak? Ya bagusnya kita ya di posisi yang menerima. Nah, maka dari itu, dan tidak semua orang bisa memahami atau menerima hidayah dari Allah ya. Hanya orang-orang yang masih memiliki iman atau memiliki rasa takut percaya pada Allah, yang dia itu memahami bahwasanya ya Allah ini adalah hidayah darimu dan aku akan mengambilnya. Nah, maka dari itu pentinglah kita untuk belajar terus masalah ilmu agama. Kenapa? Karena semakin bertambahnya umur, semakin kita dewasa. Seperti sekarang kita mungkin masih SMP ya. Kalian masih SMP, saya sendiri pun pernah duduk di bangku situ. Pernah saya mengalami seperti kalian, saya pernah berada di posisi kalian. Nah, orang belajar ilmu agama itu semakin harinya, semakin ke atas atau semakin bertambahnya usia, itu akan semakin banyak yang dipelajari, banyak kebutuhannya. Jadi tidak bisa diukur dengan menggunakan, misal diukur dengan taraf pendidikan formal lah katakan ya. Ketika sudah SD ya harus SMP, setelah SMP SMA, setelah SMA kuliah, setelah itu sudah selesai pelajaran. Nah, tapi tidak dengan ilmu agama. Nah, walaupun di situ juga ada sistem-sistemnya ya, seperti sistem diniyah itu ada ulia, ada wusto, ada ula, wusto, ulia, terus dan lain sebagainya. Dan itu itu semua sistem. Dan apakah itu setelah lepas itu, setelah dikatakan lulus di diniyah itu sudah selesai? Ya tidak, masih banyak lagi. Bahkan semakin kita dewasa itu akan semakin banyak
kebutuhan kita. Telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah, kita bergeser ayat. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ashabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya artinya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kalian beruntung. Jadi anak-anak, di sini telah dijelaskan. Jadi bukan yang seperti Pak Ari sampaikan tadi ya. Jadi bahwasanya banyak orang yang memahami dampaknya secara fisiknya saja, namun tidak memahami dampak bagaimana nanti di kejauhannya. Padahal sudah jelas tertera keterangan Allah dalam Al-Quran bahwasanya ayat-ayat yang melarang itu, dan juga masih banyak lagi hadis-hadis yang melarang itu, atau dari perintah dari Rasulullah atau al-hadis, dan juga dari beberapa ayat lagi yang melarang mengenai perjudian, miras, dan juga pertengkaran. Seperti halnya misal yang artinya bahwasanya ketika kita janganlah mendekati sholat jika kamu dalam kondisi mabuk. Nah, kenapa kita tidak boleh mendekati sholat dalam kondisi seperti itu? Nah, di situ menunjukkan bahwasanya apa-apa yang kita kerjakan ketika kita dalam kondisi hal yang seperti ini, mabuk, judi dan lain sebagainya, itu adalah perbuatan setan. Kita tidak bisa memadukan antara perbuatan setan dengan ibadah kepada Allah. Nah, jadi kita harus bisa membedakan bagaimana yang bagus dan mana yang buruk, dan kita juga kalau bisa itu sebenarnya keluarkan apa-apa saja ibadah yang bisa kita lakukan yang akan menuntun kita ke jalan kebaikan atau surga, mana saja keburukan yang bisa menuntun kita menuju ke neraka, itu kalau bisa bedah sendiri kan. Bedah nanti ini loh jalan-jalannya, ini loh yang akan mau saya lewati atau saya lalui. Jadi setelah di situ sudah kalian bedah, di situ kalian akan tahu sendiri. Nah, di situ kalian akan tahu sendiri bagaimana nanti, tinggal meyakinkan diri lalu menguatkan diri saja. Bagaimana saya itu bisa berjalan di jalan ini. Nah, ambil contohnya mungkin simpelnya gini. Nah, anggaplah saja ini saya hapus saja ya. Ini saya hapus saja. Nah, anggap saja seperti ini sudah. Nah, ini kita ya. Di sini ada persimpangan. Di sini kita anggap saja di sini adalah surga dan di sini adalah neraka. Di sini ada persimpangan. Ini adalah jalan kita. Jalan kita pertama itu memang lurus, karena kenapa? Kita itu diciptakan fitrah. Manusia itu diciptakan fitrah atau suci. Jadi semuanya itu suci, tergantung pada bagaimana orang tuanya mengajak dia masuk sekali Yahudi atau Majusi. Quran surah Al-Baqarah. Nah, terus di sini ini adalah jalan menuju surga. Di sini ada jalan menuju neraka. Jadi bagaimana tinggal bagaimana kita nanti mengeluarkannya. Coba keluarkan satu persatu. Misal di sini, anggap saja di sini yang paling depan adalah sholat. Karena sholat itu adalah tiangnya agama atau kunci masuk surga adalah sholat. Sholat dulu, makan. Setelah itu apa? Puasa misal. Puasa. Terus apa? Zakat misal. Zakat. Terus apa? Sedekah misal. Sedekah. Terus apa lagi di sini? Gaji kejauhan. Kalau misal mungkin hal-hal yang mudah sering atau kita lakukan saja, mengaji Al-Quran misal. Mengaji. Nah, di
Di sini anggap saja di sini wes banyak di sini ya jalan menuju ke neraka. Misal contoh yang kita bahas sekarang saja ya, miras, minuman keras. Terus di sini ada contohnya lagi judi, terus pertengkaran. Terus setelah itu apa lagi? Contohnya yang paling mudah saja wes. Ya kita salah satunya membangkang atau melawan orang tua dan lain sebagainya. Di situ ya masih banyak lagi kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan. Anggap saja di sini ini sudah. Jadi di sini kalian sudah tahu kalian itu akan menghadapi suatu persimpangan ketika setelah lahir ya. Jadi kalian akan menghadapi sebuah persimpangan. Nah di sini kalian silakan pilih sendiri. Kalau kalian melakukan sholat, kalian puasa, kalian sedekah, kalian mengaji, kalian zakat, ya pasti kalian akan masuk surga. Loh, iya pasti tahu? Ya pasti. Siapa yang bilang apa kabar? Bukan. Di sini yang bilang siapa? Al-Quran. Jangan katakan kata saya. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat itu sering kita ucapkan dalam sholat, tapi kita tidak tahu. Tapi kita bukan tidak tahu ya, mungkin nggak paham atau dengan hal yang seperti itu. Sebenarnya di sini, nah ini jalannya, jalan masuk surga. Nah, terus ketika kalian bisa mengonsumsi miras, ini paling bahaya ya. Biasanya karena kenapa kalian ini masa-masa SMP itu masa-masa labil, masa-masa ingin mencoba, masa-masa ingin mengikuti satu sama lain, mengikuti temannya, mengikuti atau mungkin yang ada yang bergaul dengan yang lebih tinggi lagi umurnya. Biasanya itu akan mengikuti, oh itu gaya, dia pakai tindik, dia pakai minuman keras, dia kuat minum berbotol-botol, minum 3 botol sampai satu teko ya, satu teko untuk kalian itu mampu, saya harus bisa juga seperti itu gaya, gaul, keren. Ubahlah mindset seperti itu ya. Karena kenapa? Masa-masa seperti kalian ini adalah masa-masa yang labil. Nah, nanti itu ditentukan pada masa sekarang ini ya. Kalau sekarang ini kalian tumbuh atau kalian pupuk dengan kebaikan, maka kalian akan berpotensi ke dalam kebaikan itu ada atau banyak persentase ke kebaikan. Atau tapi jika kalian misal banyak pada condong pada hal-hal yang negatif, jika mulai dari sekarang ini dan sampai berlanjut kepada SMA-nya, itu akan bahaya betul. Nah, saya bisa ngomong seperti ini kenapa? Karena saya pernah berada di posisi kalian. Saya pernah mengalami duduk di bangku SMP, saya pernah mengalami juga duduk di bangku SMA. Nah, itu dan seperti itu saya pernah menjalaninya, makanya saya bisa ngomongnya. Maka dari itu kalau bisa, nah makanya kalau dalam Islam itu bertemanlah ya, katanya itu tombol hati ya, duduklah bersama orang-orang yang soleh, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh kalau bisa. Karena kenapa? Di situ faktor lingkungan atau faktor teman terutama itu paling mempengaruhi gaya hidup, mempengaruhi kepribadian dan mempengaruhi segala banyak. Terkadang orang itu diingatkan dengan guru, diingatkan dengan orang tua, diingatkan dengan dia tidak bisa, diingatkan teman ternyata bisa. Itu banyak sekali terjadi seperti itu. Makanya kalau bisa kalian buatlah diri kalian nyaman dalam kebaikan. Jangan buat diri kalian itu nyaman dalam sesuatu yang jelek ya. Dan di sini kalian sudah tahu sendiri nanti. Ketika kalian akan hobi minum miras, hobi berjudi, hobi bertengkar, hobi misal melawan orang tua, hobi games, apalagi sekarang ini game-game online sangat marah sekali, sampai lupa sholat, lupa ngaji, lupa segalanya, yang dimainkan hanya game saja. Nah, itu termasuk di sini ya. Ya kalian sudah tahu sendiri sudah, berarti kalian itu menuju kemana? Menuju kemana kalian sudah tahu sendiri. Nah, jadi nanti sudah tidak ada alasan lagi bagi kita ketika kita sudah menghadap. Ya, tidak ada alasan lagi
gimana nanti akan diminta pertanggungjawabannya, kita semua sudah tahu, dan itu adalah pilihan kita sendiri. Maka dari itu, ayo, mumpung masih sekarang ini kita masih memiliki kesempatan untuk berubah, masih diberikan umur, masih diberikan tenaga ya untuk sholat, untuk lain sebagainya, ayo kita gunakan, kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan diambil nyawanya ya. Karena orang mati tidak hanya tua, tidak hanya berumur sekian harus mati, tapi anak muda bahkan anak kecil pun itu bisa mati. Dan mati juga tidak harus kita sakit terlebih dahulu, kita terbaring di kasur, kita berada di rumah atau dimanapun. Mati itu bisa dimanapun tempat, bisa bagaimanapun kejadiannya, bisa karena tabrakan, bisa karena jatuh, kesandung, mungkin kesandung batu yang kecil, bisa hanya karena duduk saja tiba-tiba jatuh, terus setelah itu bisa hanya karena angin, masuk angin terus mati, bisa angin duduk itu juga angin ya, itu bisa membuat orang mati juga. Maka dari itu ayo kita jaga bareng-bareng. Anggap saja yang paling enak itu sebenarnya, anggap saja kita itu sebentar lagi akan mati. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau kurang baik, misal judi, atau ada teman yang ingin mengajak kita minum minuman keras, ayo minum sini. Nah, ketika kita ingin menegur satu cangkir itu saja, coba ingat di situ. Andai saya menegur ini terus saya mati, bagaimana? Terus kita misal pas lagi berjudi di situ, entah bola-bola, entah apa ya, nah, kita bayangkan ketika saya berada di situ terus saya mati di situ. Terus ya banyak. Terus bayangkan ketika kita sedang bertengkar, sampai kita mungkin mati, atau mungkin kalau kita nggak mati terus kita membunuh orang. Bayangkan itu sudah jelas kita kemana arah kita, dan sudah jelas itu di mana nasib tempat kita. Mungkin kita sekarang nggak punya rasa takut kan, nggak merasakan gimana sih itu surga, gimana sih itu neraka. Kita mungkin nggak akan takut, Allah santai-santai. Karena kenapa? Nggak pernah merasakan siksaan neraka, nggak pernah merasakan bagaimana panasnya di neraka, belum pernah kan sampai sekarang. Nah, padahal nggak usah jauh-jauh ke sana sebenarnya ya. Misal kalian di sini mungkin SMP ini masih pasti banyak yang merokok, ya, yang mencoba-coba itu pasti ada. Nggak usah bohong, karena kenapa? Masa-masa kalian itu masa-masa yang labil. Pasti ada yang ingin mencoba-coba, terutama yang laki-laki. Kalau yang perempuan nggak mungkin merokok ya. Kalau yang perempuan merokok itu kebangetan. Nah, jadi seperti itu. Contoh ada yang merokok, nggak usah jauh-jauh memberikan perangkat dulu saja, guys. Ketika kalian merokok, rokok yang ada di yang kalian itu abunya itu, abunya yang masih merah merona itu jangan dimatikan dahulu. Atau ketika sudah selesai merokok, menyeduh rokoknya itu ya, yang bagi yang masih ingin mencoba-coba, nah setelah itu jangan dimatikan, langsung diginikan ke aspal atau ke tanah atau dibuang. Coba tempelkan ke tangan kalian. Nah, gini, cara matikannya seperti ini. Rasakan di situ bagaimana rasanya, panas, atau mungkin dingin, atau mungkin hangat, atau mungkin gimana, atau mungkin kalian kuat seperti ini, atau malah diremes-remes seperti ini, atau kalian kepanasan akan terus di sini melepuh. Bagaimana, rasakan sendiri coba. Ketika kalian sudah merasakan di situ, baru kalian akan tahu. Saya api segini saja, bukan api ini, bara kecil ini, abu segini saja saya kepanasan sampai luka, mungkin sampai lonyet sini tangan saya. Apalagi nanti. Kadang kita itu sok-sok berani, sok-sok tidak mikir ke situ, padahal banyak contoh-contohnya di sekeliling kita ini ya. Ketika di situ mungkin kenal pot saja sudah kagetnya minta ampun, setelah itu diolesi atau bukan. Kalau di sana nanti kalian akan diolesi apa? Nggak ada obat di sana saja ya. Kalian akan sampai hancur, dikembalikan, diutuhkan lagi seperti semula. Untuk apa? Untuk merasakan sakitnya secara terus menerus.
Nah, maka dari itu yang sekarang ini mau mencoba-coba rokok, miras, narkotika, terus judi dan pertengkaran, sudahlah jauhi dulunya. Nggak ada untungnya, nggak ada untungnya, dan kalian hanya akan mendapat rugi. Di situ kalian tidak akan pernah merasakan ketentraman, kenyamanan, ketentraman di situ hanyalah bohong atau fiktif belaka. Karena kenapa? Ketika kalian misal orang nge-fly itu, bagaimana sih orang minum minuman keras itu katanya enak, itu hanya bertahan berapa menit coba? Mungkin 10 menit, 30 menit paling lama. Setelah itu kalian akan kebingungan lagi, akan minta lagi atau mungkin nyari lagi yang kenikmatan yang seperti itu. Padahal ketika kalian sudah merasakan nikmatnya, jangan nikmatnya puasa, sudah nikmatnya sholat itu saja, itu sangat enak sekali ya. Kalian akan, jangankan sholat 5 waktu enteng, kalian akan menanti-nantikan malam, ingin bangun malam untuk sholat tahajud. Ya, kalian sudah mulai merasakan ketenangan atau kenikmatan sholat atau kenikmatan ibadah di situ. Rubahlah mindset kalian. Jangan hanya melalui nikmat-nikmat atau nikmat semata saja, tapi buatlah nikmat yang nikmat yang kekal abadi. Karena awas loh, ada orang yang kekal di neraka, ada orang kekal di surga, dan mereka kekal di dalamnya itu ada. Maka dari itu ayo kita jaga diri kita bersama-sama. Gak usah kita mikirkan yang lainnya. Perkara kita bisa membantu teman atau membantu mengingatkan yang lainnya itu juga alhamdulillah. Yang tidak bisa, ayo dimulai dari diri sendiri. Dan seperti ini pun Pak Aris seperti ini pun juga sama. Apakah Pak Aris yang menentukan kalian ini akan bisa berhasil atau menjauhi miras, menjauhi pertengkaran, menjauhi judi? Bukan. Yang saya sampaikan ini hanyalah ikhtiar. Perkara hasilnya, perkara kalian ini menjauhi atau tidak, itu urusan Allah. Bagaimana pada urusan dengan Allah dengan kalian sendiri, urusan Allah dengan kalian sendiri. Bagaimana dengan kalian untuk menerima hal tersebut atau menerima untuk menerima itu tadi ya. Maka dari itu ini adalah sekedar jalan sebenarnya, sekedar jalan untuk mengingatkan, mempermudah saja kita mengambil hidayah. Itu, nah bagaimana selanjutnya itu ada di kalian sendiri. Nah, seperti Pak Aris ini hanyalah mungkin sebagai perantara saja. Perkara diterima atau tidaknya itu tergantung kalian. Nah, bagaimana nanti ya. Dan yang merasakan itu hanya kalian sendiri nanti. Yang susah ya kalian sendiri. Maka dari itu sudahi saja. Dan kita juga sudah sering melihat fenomena-fenomena alam ya. Dunia ini sudah mulai tua, kita tidak selamanya hidup di dunia. Kita juga kadang belum kiamat sudah banyak yang bergulir, sudah banyak yang mati. Nah, apalagi nanti kalau sampai pada hari kiamat, dan hari kiamat itu pasti. Nah, kematian kita saja sudah pasti, apalagi hari kiamat. Dan kebesaran Allah yang lainnya itu juga sudah pasti adanya. Maka dari itu, ayolah kita berpikir dewasa. Karena kenapa? Kalian sudah bukan anak SD lagi ya. Bagi kalian sudah mulai lanjut ini di sini. Jadi kalian bukan tipe anak yang istilahnya kalau anak yang baru belajar itu dituntut diajak pendidikan itu ditentak kalau bahasa Jawanya. Tapi kalian sudah harus diajak, dirangkul, digandeng untuk berjalan bersama. Ketika sudah lanjut SMA dan berpikiran dewasa dan sebagainya, kalian sudah harus berjalan sendiri. Itu dulu mungkin dari Pak Aris mengenai masalah bahaya miras, perjudian dan pertengkaran. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari ini semua. Semoga kita bisa mengambil hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari itu semua, dan kita juga diberikan kekuatan untuk melakukan hal-hal kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Oh ya, jangan lupa juga sebelum saya akhiri ya, mohon maaf, ada yang bertanya sebelumnya? Mungkin masih ada yang kurang penjelasan dari Pak Aris, atau mungkin ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan. Kalau ada yang bertanya, boleh bertanyakan, atau mungkin mau bertanya, mau ditulis, silahkan ditulis nanti dikumpulkan, kita jawab bareng.
Tapi kalau nggak ada ya sudah. Dan kalau bisa ya namanya belajar itu di mana bertempat. Andai sekarang masih belum ada pertanyaan atau belum ada bertanya, boleh ketika nanti sudah keluar dari sini atau mungkin ketemu di luar, ketemu ngopi ya di warung atau ketemu di rumahnya saya atau di rumahnya kalian atau dimanapun tempat sudah bisa. Kalau misalnya ada yang ditanyakan silahkan ditanya, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan. Itu dulu. Dan sekarang tugasnya harus ada tugas. Karena kenapa? Kalian kalau nggak support tugas nggak akan belajar pasti di rumah, pasti bakal ngeledor ya. Tugasnya sekarang yaitu kalian meneliti di lingkungan kalian sendiri. Bagaimana kondisi lingkungan kalian sendiri mengenai ini 3 komponen ini tadi, miras, judi, dan pertengkaran. Masih banyakkah yang mengkonsumsinya di sekitar kalian, baik itu muda, tua, atau mungkin kecil? Terus bagaimana tentang mengenai perjudian, BTN itu bocah tua nakal di sebelah kalian? Itu silakan kalian teliti. Setelah itu yang terakhir pertengkaran. Pertengkaran ini pada saat ini pertengkaran tidak hanya secara fisik saja loh. Kadang ada yang bertengkar dunia apa ya? Pertengkaran itu pokok pertengkaran yang tidak terlihat itu ya, tapi efeknya sangat sekali bahaya. Contoh perang sosmed dan lain sebagainya. Itu silakan diteliti. Nanti ditulis dalam kertas atau bukunya atau kertas lembaran yang HVS kalau bisa. HVS kalau nggak punya HVS ya folio bergaris sebenarnya bagusnya lagi diketik. Tapi kalau diketik nanti kalian akan kopas. Makanya enaknya ditulis tangan saja, tulis tangan di folio bergaris. Nanti minggu depan dikumpulkan. Coba saya ingin melihat di lingkungan kalian itu bagaimana sih. Nanti akan saya kasih tugas lanjutan. Setelah di lingkungan kalian itu, saya tahu di lingkungan kalian seperti itu, akan ada tindak lanjutnya lagi. Apa itu? Nah, mengenai itu berpikir masalah evaluasi dan pembenahan. Bagaimana peran kita, ya walaupun mulai dari diri sendiri ya nantinya. Peran kita sebagai pembelajar atau pelajar, kita membenahi diri kita sendiri dahulu, baru kita membenahi lingkungan sekitar. Walaupun efeknya kecil, walaupun efeknya hanya pada lingkup keluarga atau hanya lingkup teman akrab, itu tidak apa-apa, itu sangat hebat kita bisa merubah satu orang saja dengan izin Allah, itu kita sudah pahala mengalir pada kita sangat sampai kita mati ya. Apalagi kita bisa merubah lingkungan sekitar kita. Itu dulu dari Pak Aris, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Aris, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai praktek mengajar dengan materi bahaya miras, perjudian, dan pertengkaran. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya maupun juga perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.